Saya mungkin bisa membuat satu kesimpulannya bahwa ada kegagalan negara atau rezim ya pemerintah untuk mengelola keragaman, termasuk keragaman pikiran. Jadi saya melihat menarik ya. Jadi keragaman itu tidak hanya keragaman suku, agama, tapi keragaman pikiran. Oke. Ternyata problem bagaimana mengelola keragaman pikiran, perbedaan-perbedaan yang ada, menurut saya gagal karena justru tensinya dirawat untuk terus naik, dan seperti ada bensin yang terus dibocorkan, dan bensin yang paling membahayakan itu yang saya sebut sebagai buzzer itu. Buzzer. Jadi beda dengan influencer, beda juga dengan pendukung penguasa yang rasional. Kalau mendukung kekuasaan nggak apa-apa. Kalau mendukung rasional biasanya nggak ada kata penghinaan biasanya. Iya, dia basisnya data, data dengan data, argumen, lawan argumen dan lain. Nah, itu satu indikator yang membuat kemudian kondisi harmoni sosial kita itu bermasalah. Saya mungkin bisa membuat satu kesimpulannya bahwa ada kegagalan negara atau rezim ya pemerintah untuk mengelola keragaman, termasuk keragaman pikiran. Jadi saya melihat menarik ya. Jadi keragaman itu tidak hanya keragaman suku, agama, tapi keragaman pikiran. Oke, good. Itu tidak dikelola dengan baik. Betul. Misalnya baru episode rezim ini ada diksi kadrun cepo. Oke. Ada kampret awalnya. Ya kan? Ada narasi yang sangat benci terhadap kelompok tertentu. Oke. Dan sangat memuja-muja pada kelompok yang lain. Ada bahasa-bahasa sakti tapi yang digunakan untuk menghina orang. NKRI misalnya. Pancasila. Atas nama NKRI, atas nama Pancasila. Padahal yang jelas misalnya yang pro rektor UI NKRI, ya kan? Yang pengen rektor UI mundur anti NKRI ya. Itu kan simplifikasi yang jangan-jangan Refli Harun podcastnya dibilang anti NKRI, jangan-jangan ya kan? Gitu. Padahal bisa jadi orang yang sangat kritis itu yang justru sangat mencintai Republik ini. Kalau saya malah iya, karena kritisisme itu kan dibentuk dari pengetahuan. Betul. Orang kalau nggak ada pengetahuan nggak mungkin kritis dia. Betul. Gitu. Dan orang yang punya pengetahuan itu, kalau menurut saya, kan kita meyakini agama ya, jauh lebih terjaga dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Karena di situ rasionalitas yang bekerja. Ya. Jadi misalnya paling gampang lah halal dan haram kan, korup dan tidak korup. Kadang-kadang orang tidak sadar dia melakukan korupsi karena tidak ada pengetahuannya. Betul. Gitu. Misalnya soal ini KPK ya kan, boleh dibiayai oleh pihak pengundang. Kalau dulu kan nggak ada kan? Oh itu betul. Makin memperlemah. Iya kan. Ini kan sudah itu kan sudah pintu masuk nanti kan, gitu. Ya dari situ kita bisa melihat kan bahwa ternyata problem bagaimana mengelola keragaman pikiran, perbedaan-perbedaan yang ada, menurut saya gagal karena justru tensinya dirawat untuk terus naik, dan seperti ada bensin yang terus dibocorkan, dan bensin yang paling membahayakan itu yang saya sebut sebagai buzzer itu. Buzzer. Jadi beda dengan influencer, beda juga dengan pendukung penguasa yang rasional. Kalau mendukung kekuasaan nggak apa-apa. Kalau mendukung rasional biasanya nggak ada kata penghinaan biasanya. Dia basisnya data, data dengan data, argumen, lawan argumen dan lain. Nah, itu satu indikator yang membuat kemudian kondisi harmoni sosial kita itu bermasalah. Apalagi yang sebentar-sebentar ngadu ke Bareskrim. Nah, itu dia. Ngadu Bareskrim, ya kan? Padahal dia bukan orang paling dirugikan ya. Jadi
ada itu. Jadi saya lihat hanya periode ini situasi ini terjadi begitu luar biasa, dan merawat keragaman ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Jadi ini mewarisi kebencian yang berlangsung sekian. Padahal klaim buzzer adalah orang yang mereka kritik adalah orang yang tidak menghargai keragaman, kan selalu begitu kan? Ya kan? Tidak NKRI kan? Sampai-sampai agama pebulu tangkis pun dipersoalkan. Padahal nggak ada yang persoalkan. Nggak ada, tiba-tiba termasuk yang semua 2 triliun ya. Siapa yang persoalkan? Gitu. Jadi saya khawatir teman-teman yang semacam itu tuh terjebak dalam halusinasi. Halusinasi pemilu jangan-jangan. Mungkin. Dipikirnya masih masa kampanye. Sudah berlalu. Jadi dia masih berpikir bahwa Presiden Jokowi masih menghadapi penantangnya dan dengan pendukung-pendukungnya. Ada satu keadaan yang membuat saya jadi heran. Misalnya bukan heran ya, bertanya-tanya lah. Ketika awal pemilu, saya mungkin setelah pemilu 2019 baru terjadi pembentukan kabinet. Saya melakukan kritik juga pada waktu itu. Itu ada yang menilai saya orangnya Prabowo. Gitu. Tapi mereka kemudian bingung. Setelah Prabowo jadi menteri, kok masih kritis saja? Jadi dasarnya bukan itu. Kita nggak punya kepentingan lain kecuali memang ini ada persoalan objektif yang harus kita ingatkan. Kan? Jadi itu pengalaman saya lebih hebat lagi. Jadi 2019 ketika November lah di Kompas kan, di Kompas TV, saya kemudian ada dari PDIP, ada Menteri Menkominfo kan, lalu dibuka tulisan saya 5 tahun sebelumnya. Yang mengatakan bahwa kabinet ini saya bilang kabinet nano-nano. Macam-macam rasanya, ada asin, ada macam-macam. Dan kalau saya kasih nilai cuma 6 aja. Bayangkan 2014 di mana saya tidak punya kekecewaan, tidak punya apa, saya mengatakan 6. Ya kan? Begitu 2019 dan masih dalam berposisi sebagai komisaris utama di sebuah BUMN kan. Saya ditanya, "Sekarang nilainya berapa?" Kurang dari 6 saya bilang. Dan itu jejak digitalnya ada gitu ya. Itu mempercepat ya. Jadi luar biasa ya. Kelompok atau teman-teman yang seperti itu menghilangkan rasionalitas dalam dirinya ketika menilai orang, menilai sikap kritis. Kadang-kadang memang ya, saya juga bingung ya. Tidak bingung sih sebenarnya, tapi ini kan untuk orang yang masih mau menerima kebenaran. Kalau para buzzer ya udahlah, ya kan. Jadi untuk sobat era yang masih rasional, begini, kan kita ini hidup dengan pilihan. Ada orang memilih untuk masuk dalam pemerintahan dan berharap bahwa dia bisa memberikan kontribusi, misalnya bagi demokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tetap ingin menjaga jarak dengan pemerintahan. Misalnya orang seperti Rocky Gerung. Saya membayangkan rezim apapun Rocky Gerung pasti akan kritik, dan rezim apapun dia tidak akan gabung dengan pemerintahan karena dia burung yang mau terbang kemana-mana kan begitu. Itu nggak ada kaitannya dengan personal feeling, tidak ada kaitannya kebencian dan lain sebagainya. Tapi itu adalah a choice dalam hidup. Kita menjaga jarak dan kekuasaan, bahwa rezim harus dijaga, cara menjaganya dengan mengkritik dia kan begitu. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang rasional paham itu posisi-posisi yang diambil saya, diambil Bung Ubed, Rocky Gerung, ya kan, diambil siapa lagi orang-orang yang memilih untuk mengkritik kekuasaan. Termasuk saya saya pernah interview dan saya saksi sejarahnya, Bung Ubed ya. Suatu waktu, nah mudah-mudahan ini tidak keberatan karena saya tidak membicarakan hal yang buruk. Saya telepon saya, dia mau berhenti sebagai 2 hal yang dia mau berhenti, sebagai komisaris di BUMN. BUMN-nya lebih besar lah dari saya kira-kira gitu ya waktu itu, di Bukit Asam kalau nggak salah. Dan dia mau berhenti sebagai ASN karena dia ASN. Lalu apa nasihat saya pada waktu itu? Bukan nasihat lah ya kan, pendapat saya bilang saya menggunakan pendekatan hukum tata negara karena dia ASN-nya itu bukan akademisi kayak Bung kan, tapi ASN-nya betul-betul birokrat. Karena waktu itu dia betul-betul birokrat. Saya bilang kalau pengen bebas bersuara harus berhenti dari
birokratnya. Tapi komisarisnya nggak perlu berhenti, saya bilang. Karena komisaris itu nggak ada Hubungannya ya. nggak ada strukturalnya, nggak ada misalnya langsung ini kebijakan ini, kebijakan presiden langsung turun ke komisaris itu nggak ada. Tapi kalau birokrat kan nggak bisa. Saya bilang kalau mau bebas berhenti dari birokrat, tapi tidak perlu berhenti sebagai komisaris BUMN. Toh juga nanti diberhentikan. Karena kan pokoknya komisaris itu dua saja. Kalau Anda mendukung Jokowi, Anda dipertahankan. Mendukung Prabowo, Anda diberhentikan, itu saja. Atau jangan begitu. Kalau Anda mendukung Jokowi, Anda dipertahankan. Anda tidak mendukung Jokowi, tanpa harus mendukung Prabowo, diberhentikan juga. Dan itu terjadi pada Said Didu, ya kan? Oke.